对，特魁撒家，也烈怀小，谁敢蹑兄蹑弟？猴子，你要想，这人怎么比星期二还凶啊？尊剑系。本我金刚身，这才落败。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Tales of Erding Gods episode ke-47. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Chimu dengan para murid Akademi Taisue telah mendapatkan 3 teknik baru dari guru besar Kekaisaran Yanka, yang Chimu bersama dengan para murid lainnya mempelajari teknik tersebut, dan singkatnya Chimu telah duluan siap dengan teknik itu, yang setelahnya ia bertemu dengan Patriark Tiamo, dan Patriark Tiamo menyuruh kepada Chimu untuk menghadapi Lin Xuan, yaitu anggota sekte Dao, yang singkatnya Chimu bertarung duel melawan Lin Xuan, yang dalam pertarungan itu Chimu menggunakan teknik ajaran dari guru besar Kekaisaran Yanka, yaitu perubahan Chi menjadi bentuk pedang, dan diakhiri dengan teknik warisan dari Pak Kades, yaitu pedang naik gunung sungai, yang berkat hal itu Chimu bisa mengalahkan Lin Xuan dan mengusir Lin Xuan dari Akademi Taisue mereka, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan setelah pertarungan Chimu melawan Lin Xuan, yang sekarang Lin Xuan bersama dengan penetua Yanzi, mereka berdua pergi meninggalkan Akademi Taisue, yang setelahnya Chimu merasa kesakitan di bagian lengan bahunya akibat serangan dari Lin Xuan sebelumnya, yang walaupun pakaian sutranya Chimu melindungi dari serangan tajam pedangnya Lin Xuan, tetapi efek dari pedangnya Lin Xuan masih mengenai tubuhnya Chimu, yang membuat tubuhnya Chimu tetap mengalami luka. Dan di sini Chimu jengkel karena dirinya tidak mendapatkan pengobatan dari Patriark Tiamo padahal ia telah bertarung. Dan di sana Patriark Tiamo merasa bersalah, dan Patriark Tiamo pun menyuruh kepada binatang cilin untuk menyembuhkan Chimu. 天祖师也不管自家少教主了。Yang di sana binatang cilin tersebut menjilat lukanya Chimu, yang dengan sekali jilatan bisa menyembuhkan lukanya Chimu, membuat Chimu kaget dengan khasiat dari air liur binatang cilin itu, dan Chimu ingin memintanya sedikit sebagai ramuan obatnya. Dengan Chimu juga mencoba membujuk binatang cilin dengan berbagai buah-buahan, tetapi binatang cilin tidak mau, dan ia memberikan tawaran kepada Chimu untuk memberikan dirinya binatang banteng biru ataupun sapi biru yang berada di atas gunung. Maka setelah binatang cilin akan mau memberikan air liurnya kepada Chimu. Chimu menerima permintaan binatang cilin, dan juga Chimu percaya diri akan bisa menyelesaikan misi ini dengan mudah karena pengalaman Chimu dari kecil yang sering berurusan dengan binatang ternak seperti sapi. Dan kita berpindah dengan Kaisar Yanfeng yang berbicara dengan guru besar Kekaisaran Yanka mengenai penyerangan dari sekte Dao sebelumnya, dan juga mereka telah mengetahui adanya seorang jenius dari Akademi Taisue yang kemungkinan maksudnya adalah Chimu, yang membuat Kaisar Yanfeng merasa senang dan juga puas. Tetapi bagi guru besar Kekaisaran Yanka untuk bisa meningkatkan kekuatan mereka, satu orang jenius dari Akademi Taisue masihlah belum cukup, dan mereka membutuhkan satu generasi penuh. Hal itulah yang membedakan mereka dengan para sekte-sekte lainnya, yaitu menukarkan satu jenius dengan satu generasi jenius. Mendengar hal itu membuat Kaisar Yanfeng setuju dengan guru besar Kekaisaran Yanka. Sedangkan di luar kita diperlihatkan dengan
Sekte Dao yang pergi meninggalkan Akademi Taisue, yang di tengah perjalanan mereka berhadapan dengan anggota dari Sekte Thunderclap, dan di sana mereka berdua saling mengobrol, yaitu Sekte Dao yang telah gagal untuk bisa menjatuhkan Akademi Taisue, membuat mereka mengakui kejeniusan dari Akademi Taisue, tetapi mereka tetap tidak suka kepada orang yang memimpin Akademi Taisue, yaitu guru besar Kekaisaran Nyanka yang dianggap sebagai orang yang jahat. Dan setelahnya pun mereka berpisah dengan Sekte Thunderclap pergi menuju ke Akademi Taisue. Berpindah di tempat murid-murid dari Akademi Taisue, mereka sekarang sedang kebingungan siapa orang yang telah mengalahkan Nisuan dari Sekte Dao. Mereka yang tiba di tempat pertempuran sudah tidak melihat anggota dari Sekte Dao maupun orang yang telah mengalahkan Sekte Dao, membuat mereka penasaran siapa orang tersebut. Ada yang mengira Chen Wayun, tetapi Chen Wayun tidak membenarkan hal tersebut, dan ada juga yang mengira kalau itu merupakan Cimu, tetapi orang-orang yang membenci Cimu tidak mendukung argumen tersebut, yang justru mereka membantah bahwasanya kemarin Cimu telah mempermalukan dirinya sendiri dengan menunjukkan kepada semua orang bahwasanya ia baru menguasai teknik benang chi vital, menandakan kalau kemampuan Cimu yang masih dangkal. Sedangkan untuk Yushu, ia yakin kalau ini merupakan Cimu, tetapi kakaknya Yushu ia tidak percaya, menganggap bahwasanya Cimu berasal dari desa buangan. Walaupun demikian, kakak kedua Yushu tetap menghormati Cimu karena Cimu yang telah menyelamatkan nenek mereka dengan ilmu kedokterannya Cimu sebelumnya. Tetapi di saat itu, para murid Akademi Taisue dibuat kaget karena adanya orang lagi yang telah menghadang gerbang Akademi Taisue mereka, yang kali ini berasal dari Sekte Dailenin ataupun Sekte Thunderclap. Dengan di sana adanya dua orang yang memblokir gerbang Akademi Taisue, yaitu Master Zen dan juga muridnya Fozi. Dan lalu pun lonceng yang berada di Akademi Taisue kembali berbunyi, yang lonceng itu terdengar oleh Cimu dan juga Huolinger yang masih mencari sapi gunung, dan Cimu pun melihat siapa yang telah memblokir gerbang Akademi Taisue lagi menggunakan mata dewanya, dan di sana Cimu bisa melihat bahwasanya itu merupakan anggota Master Zen yang berasal dari Sekte Thunderclap. Dan di dalam pertarungan itu Yunkue menghadapi Fozi, dan di sana Yunkue dapat dengan mudah dikalahkan oleh Fozi tersebut. Dan juga setelahnya pertarungan terus berlanjut, yang banyak murid-murid Akademi Taisue dapat dikalahkan oleh Fozi itu lagi, membuat Fozi seperti Lin Xuan yang tidak bisa dikalahkan oleh murid Akademi Taisue. Yue Qinghong khawatir dengan kondisi ini, dan Yue Qinghong bertanya kepada Chen Wayun apakah Chen Wayun tidak bergerak untuk menghadapi si Fozi. Kembali kepada Cimu, Cimu telah menemukan keberadaan dari sapi gunung tersebut, dengan di sana Cimu masih mengawasi sapi itu. Tetapi tiba-tiba saja sapi itu mengetahui keberadaan Cimu, dan di sana ia sangat marah kepada Cimu karena menganggap Cimu yang merupakan pencuri kebun. Yang sapi itu bisa berbicara dengan bahasa manusia, dengan ia pun tampak bisa berubah juga ke mode pertempurannya. 这人怎么比星期二还凶？ yang seperti seorang prajurit manusia, dan di sana pun Cimu langsung kabur dari sapi gunung tersebut, yang pada akhirnya tiba-tiba saja Cimu menghilang dari sana. Dan tak lama kemudian adanya penetua Bansha muncul, dan sapi itu sangat senang melihat penetua Bansha, yang langsung ia memeluk penetua Bansha. Yang pelukan tersebut terlalu keras membuat penetua Bansha sampai tidak bisa bernafas dan langsung melepaskan dirinya dari pelukan sapinya. Dan di sana sapi gunung memberitahu kepada penetua Bansha bahwasanya adanya pencuri yang telah memasuki kebun mereka. Mendengar hal itu membuat penetua Bansha sangat marah dan bertanya siapa pencuri itu, tetapi sapi gunung tidak mengetahui pasti siapa pencuri itu. Yang ia ketahui pencuri itu memiliki binatang peliharaan berupa binatang rubah putih. Mendengar
Mendengar hal itu membuat penetua Bansha mengetahui kalau itu merupakan si anak dari desa buangan yaitu Cimu, dan penetua Bansha bertekad untuk memberikan hukuman kepada Cimu atas tindakan Cimu yang telah mencoba untuk mencuri tanaman yang berada di kebunnya. Berpindah kepada Cimu yang sebelumnya tiba-tiba saja menghilang, ternyata Cimu sekarang telah berpindah tempat di lokasi dari Patriark Tiamo, dan Patriark Tiamo lah yang telah menyelamatkan Cimu. Di sana pun Cimu dibuat kaget dengan teknik berpindahan tempatnya Patriark Tiamo. Di sana Cimu ingin meminta bantuan kepada Patriark Tiamo untuk mengajari teknik tersebut, tetapi Patriark Tiamo justru ia membahas bahasan lain yang dimana ia menyinggung sekte Thunderclap yang telah memasuki akademi Taisui mereka. Cimu juga menjawab ia mengetahui hal tersebut, dan bahkan Cimu mengenali penatua dari sekte Thunderclap itu yang pernah Cimu temui waktu bersama dengan Paman Ma, yang dimana penatua itu Cimu mengingat namanya sebagai Ciming, tetapi untuk muridnya Cimu tidak mengetahui siapa orang tersebut. Dan di sini Cimu penasaran kenapa akademi Taisui mereka mendapatkan pemblokiran dari sekte-sekte yang berbeda seperti sebelumnya sekte Dao dan sekarang sekte Thunderclap. Hal ini membuat Cimu penasaran apakah akademi Taisui memang dianggap lemah oleh sekte-sekte berbeda sampai sekte-sekte itu berani untuk membuli akademi Taisui mereka. Tetapi pertanyaan itu tidak disukai oleh Patriark Tiamo, dan Patriark Tiamo menegaskan kalau dirinya hanya ingin menyuruh kepada Cimu untuk pergi menghadapi anggota sekte Thunderclap. Tetapi Cimu menolaknya dengan cara yang halus seperti ia yang beralasan, yaitu ia memiliki luka akibat serangan dari sekte Dao sebelumnya, dan Cimu juga menganggap para murid akademi Taisui akan bisa menghadapi masalah ini dengan cara mereka sendiri. Dan di tempat pertempuran dari akademi Taisui melawan sekte Thunderclap, tanpa di sana Chen Wanyun telah mengambil kesempatannya untuk bertarung melawan Fauzi. Dengan di sana Fauzi menerima tantangan Chen Wanyun, yang lalu pun Chen Wanyun mempersiapkan serangan pedangnya, yaitu serangan pedang bor ajaran dari guru besar Kekaisaran Yanka. Fauzi mencoba untuk menahan serangan tersebut menggunakan teknik pelindungan body diamondnya, yang di sana Chen Wanyun mampu menghancurkan pelindungan dari Fauzi tersebut. Dan setelahnya kita kembali lagi ke tempatnya Cimu, yang di sana Patriark Tiamo melihat tubuhnya Cimu, dan di sana Patriark Tiamo bisa merasakan di bagian bahu kirinya Cimu memang lebih lemah daripada bagian tubuh lainnya. Tetapi Cimu menjawab bahwasanya ini merupakan rangkaian dari teknik tubuh Overload Tri-Body Elixir. Mendengar hal tersebut, Patriark Tiamo tidak paham, dan bahkan ia baru pertama kali mendengar teknik tersebut, yang di sana pun Cimu menyerahkan ukiran dari teknik tersebut yang membuat Patriark Tiamo cukup kaget. Dan Patriark Tiamo bertanya siapa orang yang telah memberikan nama ini kepada Cimu. Cimu menjawab orang itu adalah Pak Kades. Patriark Tiamo pun mengakui bahwasanya Pak Kades ternyata masih lebih pintar daripada dirinya, dan karena teknik Overload Tri-Body Elixir masih belum lengkap, membuat Cimu masih belum mengetahui cara untuk menyempurnakan bagian bahu kirinya. Dan Cimu meminta bantuan kepada Patriark Tiamo apakah Patriark Tiamo bisa untuk membantu menyempurnakan teknik tersebut. Patriark Tiamo menerima permintaan pertolongan Cimu, tetapi Patriark Tiamo tidak bisa memastikan kalau penyempurnaan dirinya akan bisa menyempurnakan teknik ini, karena penyempurnaan ini hanya sebatas dari pengetahuan dari Patriark Tiamo saja, mungkin bisa kurang ataupun tidak seimbang. Tetapi Patriark Tiamo tetap membantu menyempurnakannya, dan sekaligus Cimu dinasehati untuk mempelajari teknik warisan dari sekte Tiamo, yaitu mengenai buku warisan sekte Tiamo alias teknik benang sutra, yang nantinya teknik warisan itu akan diserahkan oleh Lin Xintian. Mendengar hal tersebut membuat Cimu kaget karena Lin Xintian sendiri sudah tewas, yang dimana telah ditewaskan oleh nenek Si. Bagaimana bisa Lin Xintian akan menyerahkan warisan teknik itu kepada dirinya? Tetapi Patriark Tiamo hanya menjawab nanti Cimu akan mengetahuinya sendiri. Dan juga Patriark Tiamo memberitahu kepada Cimu selama sisa hidupnya sekarang yang masih tersisa, Patriark Tiamo ingin pergi mengunjungi tempat yang ia ingin kunjungi bersama dengan penatua penegak hukum. Dan jika di tengah perjalanan Patriark Tiamo sudah tiada, maka nantinya Patriark Tiamo akan kembali lagi, tetapi sebagai bentuk abu yang akan dibawa oleh penatua penegak hukum. Mendengar hal itu membuat Cimu merasa sedih karena ia sadar ia akan berpisah dengan Patriark Tiamo. Kembali kepada Chen Wanyun yang berhadapan melawan Fauzi, yang dalam pertarungan tersebut mereka berdua masih bisa bertarung dengan sengit.
Bahkan Master Jiming memuji kemampuan dari Chen Wayun, menganggap Chen Wayun merupakan seorang yang sangat hebat, dapat bertukaran dengan seorang Master Zen sampai 10 gerakan. Tetapi pada akhirnya Chen Wayun dikalahkan dalam pertarungan tersebut. Kembali kepada Patriark Tiemo dan juga Cimu. Di sana Patriark Tiemo bertanya kepada Cimu apakah pengajaran yang diberikan oleh guru besar Kekaisaran Yanka masih kurang bagi Cimu untuk mau berhadapan melawan sekte Thunderclap sekarang. Cimu yang mendengar itu justru ia tertarik dengan berpikir apakah Patriark Tiemo akan mau untuk meminta bantuan dari Kaisar Yanfeng memberikan pengajaran baru. Kaisar Yanfeng langsung menolaknya, mengatakan ia telah meminta bantuan kepada guru besar Kekaisaran Yanka, dan jika ia meminta bantuan lagi kepada Kaisar Yanfeng, maka sama saja ia tidak memiliki muka di hadapan mereka, alias tidak tahu diri. Tetapi di sini Cimu justru ia memiliki ide yang berbeda, yang dimana kenapa tidak sekte Tiemo mereka melakukan hal yang sama dengan sekte-sekte lainnya, yaitu memblokir gerbang Akademi Tesue. Dan di sini Cimu sebagai tuan muda dari sekte Tiemo mereka akan bersedia untuk menjadi lawan Akademi Tesue. Mendengar perkataan Cimu membuat penatua penegak hukum tertawa karena menganggap perkataan Cimu lucu dan juga ada benarnya. Tetapi Patriark Tiemo justru berani untuk menantang Cimu dengan mengatakan apakah Cimu berpikir Cimu merupakan satu-satunya orang yang kuat di Akademi Tesue ini, karena Patriark Tiemo mengetahui adanya orang lainnya yang akan bisa mampu untuk mengalahkan si Fozi dari sekte Thunderclap ini selain Cimu. Dan di tengah malam harinya kita diperlihatkan orang yang dimaksud oleh Patriark Tiemo adalah si Yuan Xiang. Dengan sekarang para murid Akademi Tesue yang telah beristirahat, dan di sini si Yuan Xiang ingin mengambil kesempatan untuk menghadapi Fozi tanpa diketahui oleh orang lain. Dan Fozi menerima tantangan pertarungan itu, tetapi sayangnya sebelum pertarungan mereka dimulai, cerita dari serial Donghua Tales of Herdinghats episode ke-47 bersambung. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 特魁撒家，也烈怀小，谁敢蹑兄蹑弟？猴子，你又凶，这人怎么比星期二还凶？尊剑系。